semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman SMP IT Harapan Bunda Purwokerto, bagaimana kabar kalian? Ustazah Ani berharap mudah-mudahan kabar kalian, teman-teman yang ada di rumah maupun yang berasrama, semua selalu dalam lindungan Allah, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ya, teman-teman semua, kali ini Ustazah mendapatkan kesempatan nih buat ngobrol bareng sama salah satu teman kalian, salah satu siswa SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Oke Mbak, saya hai dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ustazah Ani ini mau bertanya sama kalian yang ada di rumah. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Oktober 2021 itu hari apa ya? Ada yang tahu teman-teman yang ada di rumah? Hari Senin, ya betul. Kalau teman-teman menjawab hari Senin, benar nih, benar, memang hari Senin. Tapi ada lagi loh, kalau tanggal 18 Oktober 2021, ya, yang jawab kalau hari ini adalah Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Jawaban kalian betul sekali. Wah, jangan-jangan ada nih di antara kalian yang baru tahu kalau ada Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Wah, jangan ya. Sebagai seorang pelajar, kita harus tahu kalau ada Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Berharap dengan adanya hari tersebut, teman-teman bisa meningkatkan literasi, bisa meningkatkan minat baca teman-teman yang ada di rumah, yang ada di asrama, pokoknya seluruh santri SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Kita kenalan dulu ya sama saudari kita, salah satu siswi SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Silakan Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Razita Aulia Kiasatina di SMP IT Harapan Bunda. Saya duduk di bangku kelas 8. Teman-teman, Razita ini adalah seorang cerpenis cilik. Wah, cilik-cilik, kecil-kecil sudah hobi menulis ya, hebat banget nih. Di Hari Perpustakaan Sekolah Internasional ini, Mbak Zita ngobrol bareng kita semua, gimana sih rasanya jadi seorang penulis, awal mulanya bagaimana, terus tips and triknya nih buat teman-teman semua, biar siapa tahu teman-teman yang ada di rumah juga akhirnya nanti, wah ternyata menulis, membaca itu mengasihkan ya. Mbak Razita, siap ya ngobrol dengan Ustazah Ani dengan teman-teman juga? Mbak Razita ini kan seorang cerpenis cilik, apalagi bukunya karyanya sudah ada yang diterbitkan ya Mbak ya. Ustazah ingin bertanya nih, berawal dari apa kok kamu bisa hobi menulis gitu, punya ketertarikan tersendiri di dunia kepenulisan gitu, gimana? Jadi dari kecil dulu, dari bayi itu udah mulai dideketin buku sama bunda sama ayah. Walaupun memang belum bisa baca, tapi suka dikasih buku-buku yang gambarnya tuh lucu-lucu. Dari situ mulai tertarik buku, dan pas mulai SD udah bisa baca, itu setiap pulang sekolah pasti dibeliin buku. Terus kalau bukunya udah habis, biasanya beli lagi gitu. Nah, dari situ setiap pulang sekolah suka baca, sering banget baca. Terus akhirnya waktu itu ikut lomba menulis, diadain salah satu sanggar menulis. Alhamdulillah waktu itu dapet juara 2. Nah, sejak itu saya diikuti bunda untuk ikut sanggar menulis itu. Nah, di situ diajarin cara nulisnya gimana, terus nuangin idenya gimana. Nah, di situ juga ada mentor yang mendampingi bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Dari situ saya bisa nerbitin buku, sampai sekarang juga ada bukunya. Oh, Masya Allah. Berarti Mbak Zita ini berawal dari suka membaca, teman-teman. Nih, dicatat nih teman-teman nih. Berawal dari membaca, terus kita akhirnya jadi bisa nuangin ide yang ada di pikiran ke dalam bentuk tulisan. Mbak Zita ini karyanya yang dikeluarin sudah apa aja nih? Pertama
pertama kali ada karyanya itu saya buat cerpen, terus digabungin sama cerpen-cerpen lain di buku antologi. Namanya Petunjuk Tinta Biru, teman-teman bisa cari. Terus ada juga itu antologi lagi, saya ikut lomba terus dibukukan. Namanya buku itu tentang fabel. Oh, wah, bisa dicek nih. Siapa yang penasaran dengan karya Mbak Razita bisa. Terus Mbak Zita, ini kan karyanya kamu udah keluar gitu ya. Terus yang lagi on proses nih, kira-kira ada nggak? Ada. Saya lagi proses membuat novel. Sebetulnya ada 2 novel yang udah jadi, cuma belum diterbitin. Nah, sekarang lagi proses buat novel lagi. Wah, kalau novel berarti lebih panjang ya, berseri ya, ibaratnya tuh berbabab gitu ya. Wah, Ustazah nggak sabar banget, teman-teman yang di rumah juga pasti nggak sabar. Razita, mudah-mudahan apa yang sedang kamu kerjakan semua lancar dan karyanya bisa kami tunggu ya. Kira-kira nih boleh dikasih bocoran nggak sih untuk novel yang bakal kamu terbitin? Boleh nggak? Apa masih rahasia? Rahasia. Masih rahasia. Tapi ceritanya tentang apa nih? Boleh dikasih tahu nggak? Ya, tentang meraih mimpi gitu. Meraih mimpi, Masya Allah. Nah, selanjutnya Mbak Zita, ini kan Mbak Zita apalagi dari kecil ya sudah dikenalkan dengan menulis gitu. Terus sudah pernah ikut lomba juga, bahkan sudah mempunyai karya. Ceritakan dong pengalaman menarik kamu. Ada nggak? Ada. Ada. Jadi awalnya itu saya ikut lomba. Dari itu ada yang ngadain Tianisa Bookstore. Jadi saya ikut lomba, alhamdulillah dapat juara 3. Nah, saya tuh nggak nyangka gitu. Ternyata yang juara itu disuruh ngisi tentang kepenulisan gitu. Jadi saya tuh jadi narasumber gara-gara ikut lomba dan juara 3. Di situ saya nyeritain tentang bagaimana saya dapat ide, terus alur cara nyusun cerita gitu-gitu. Nah, dari situ saya punya pengalaman baru, pernah diundang jadi narasumber buat nyeritain pengalaman saya ketika menulis. Itu pengalaman yang paling gak bisa dilupain dan itu pertama kali. Masya Allah, bukan hanya di balik layar nih teman-teman, tapi juga udah show up. Mbak Zita sudah menjadi narasumber ya, berarti itu webinar ya, kayak online ya, sistemnya online. Masya Allah. Ini kan Mbak Razita ya, apalagi sampai saat ini gitu ya, sudah pernah diundang, sudah menghasilkan karya juga. Kira-kira nih Mbak Zita pasti tidak bisa terlepas dari dukungan keluarga, orang tua, teman-teman, ya kan? Terutama ayah sama bunda itu dukung banget saya buat nulis. Suka beliin banyak buku, terus diikutin kelas sanggar menulis, dan kebetulan adik saya juga ikut menulis juga bareng saya, suka nulis. Memang dari lingkungan saya itu udah dukung buat nulis gitu. Ayah juga dari dulu suka nerbitin cerpen ke majalah-majalah, jadi saya nyontah gitu pengen. Oh, Insya Allah. Ayah juga nerbitin juga? Iya, tapi lewat majalah. Lewat majalah. Zita hobinya menulis? Iya. Sudah jadi hobi ya, menulis. Terus ada hobi lain? Kalau lain membaca juga suka. Traveling juga. Traveling. Wah, kamu sering pergi-pergi juga? Iya. Dari hobi kamu menulis dan membaca, kira-kira apa yang kamu dapatkan nih? Ada nggak? Pasti ada dong. Kelebihannya saya jadi bisa menuangkan banyak ide-ide di kepala saya tuh dari menulis gitu, bisa menebarkan kebaikan juga dari situ. Nah, dari membaca saya juga jadi tahu banyak hal yang tadinya saya nggak tahu, dari mulai membaca novel, cerpen, terus buku pengetahuan lainnya gitu. Wah, ternyata banyak banget ya manfaatnya dari membaca dan menulis. Katanya kamu punya blogspot juga ya? Iya, punya. Boleh dikasih linknya, nanti dikasih tahu mungkin ya di bawah. Kalian bisa kunjungi blognya dari Mbak Razita ini. Isinya tentang apa Mbak blognya? Di situ saya cerita pengalaman, terus ada tips-tips juga. Berarti bisa dong diceritakan tips and trick buat temen-temen juga, buat ustazah juga nih, kira-kira
tips and trick biar bisa lancar menulis, biar bisa rajin membaca tanpa baru 5 menit udah ngantuk. Kalau biar bisa suka baca sih, menurut saya cari buku yang itu emang bukunya kita suka gitu dan kita tertarik buat bacanya, dan buku itu juga ada manfaatnya, terus di situ ada cerita yang mengandung kayak apa ya, buat ketawa gitu juga bisa gitu ya. Terus biar bisa menulis, menurut saya sering-sering nulis diary. Jadi perasaan apa aja yang dirasain tuh bisa dituangin lewat diary, terus insya Allah bisa memudahkan buat menulis cerita. Kamu ada nggak sih misalkan setiap hari itu ada jam wajib membaca? Ada nggak? Ada. Wah ada. Jam berapa tuh kira-kira? Kalau saya jam 1 sampai jam 2 habis duhur gitu, sama menurut saya paling efektif itu sebelum tidur. Wah, nih teman-teman bisa dicontoh juga nih. Kan apa ya, pasti dong di bakat kamu menulis ini ada cita-cita atau harapan buat kamu ke depan di bidang menulis ini. Pengennya sih saya mencoba menerbitkan buku motivasi gitu, jadi nggak cuma novel sama cerpen. Sama saya ingin ketika besar nanti pengen bangun komunitas menulis agar semakin banyak orang yang suka membaca dan menulis. Oh, Insya Allah. Kita doakan bersama ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Mbak Razita bisa terwujud. Teman-teman yang di rumah ya, sebagai pelajar, itu kemarin kamu ikut yang ANBK nggak? Ikut. Ikut ya. Gimana tuh soalnya? Yang literasi itu bacaannya panjang banget. Panjang banget ya. Kayaknya kalau yang bosen baca, kayaknya sampai selesai nggak tuh? Apa yang ingin kamu sampaikan sama teman-teman yang di rumah untuk ningkatin minat bacanya? Sering membaca aja sih, karena membaca itu sebenarnya nggak bosenin kalau memang bacaan di situ tuh bermanfaat, menginspirasi gitu. Oh, jadi kalau sering baca akhirnya nggak mudah bosen kali ya. Dan kayaknya sih ini ya Mbak Zita ya, kalau kita baca terus kita ngikutin alurnya itu menarik sekali sebenarnya ya. Nah, teman-teman yang di rumah yang berasrama juga sering membaca. Jadi terbiasa untuk membaca teks yang panjang gitu ya Zita ya. Nanti kalau ANBK udah nggak kaget lagi ya nggak tak? Oke, alhamdulillah. Wah, menarik sekali nih. Dari bermula Razita gimana sih bisa terjun ke dunia penulis, pengalaman yang didapat, terus kira-kira karya apa aja gitu yang udah dikeluarin, kita semua udah tahu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadi kita obrolin bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mbak Razita, terima kasih sekali sudah bergabung dengan Ustaz Zani di sini, berbagi cerita untuk teman-teman siswa-siswi SMPT Harapan Bunda Purwokerto. Itu dia tadi obrolan kita berdua tentang ini ya, tentang literasi, tentang menulis gitu ya. Sangat menginspirasi dan mudah-mudahan menginspirasi juga buat teman-teman. Oke. Cukup ya Mbak Razita ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi biar bisa ngobrol bareng ya dengan teman yang lain juga yang ada di rumah. Saya goodbye dulu sama teman-teman ya. Dadah teman-teman, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.